Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirajul Luna, saya dosen dari Prodi Kebidanan Stikes Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan sesi kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu dengan teknik McDonald dan pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold ini terdiri dari 4 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan Leopold 1 tujuannya adalah untuk menentukan tinggi fundus uteri dan usia kehamilan. Leopold yang kedua berfungsi untuk menentukan punggung kiri dan punggung kanan dari janin. Leopold yang ketiga adalah tujuannya untuk menentukan letak dan presentasi janin. Sedangkan Leopold yang keempat adalah untuk menentukan sejauh mana bagian terbawah janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini bersama-sama sampai dengan selesai. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah metelin atau pita ukur. Dan ini digunakan adalah untuk mengukur tinggi fundus uteri. Kemudian yang kedua adalah stetoskop monaural. Stetoskop ini digunakan adalah untuk mendengarkan denyut jantung janin. Kemudian kita menggunakan arloji yang ada detiknya. Dan kemudian spidol. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita pastikan kepada ibu bahwa ibu sudah buang air kecil terlebih dahulu sehingga kandung kemih ibu sudah kosong, dan ini adalah tujuannya untuk memudahkan kita dalam melakukan pemeriksaan nantinya. Kemudian pastikan juga tangan kita sudah cuci tangan secara efektif. Sebelum kita periksa ibu, kita pastikan bahwa tangan kita hangat terlebih dahulu dengan cara menggosokkan secara perlahan telapak tangan kita agar terasa hangat, dan ini bertujuan adalah untuk membuat ibu merasa nyaman pada saat tangan kita bersentuhan dengan perut ibu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Leopold pertama, yaitu dengan cara tangan kita diletakkan pada sisi kiri dan kanan dari perut ibu sambil kita menelusuri pinggir abdomen sampai ke arah fundus uteri. Nah, kemudian setelah kita tentukan tinggi fundus uteri, kita berikan tanda dengan menggunakan spidol. Seperti ini misalnya. Nah, ini penggunaan spidol ini atau tanda menggunakan spidol ini adalah tujuannya untuk memudahkan kita untuk melakukan pengukuran menggunakan pita ukur. Terlebih pada ibu yang dengan kondisi kulit perut yang tebal atau ibu yang gemuk, itu terkadang akan membuat pada saat kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri itu akan menyebabkan bergesernya fundus pada saat yang kita lakukan sebelumnya, sehingga itu akan membuat hasil pemeriksaan kita tidak akurat. Nah, setelah kita tahu tadi, kita sudah tahu kita berikan tanda, maka kita akan dengan mudah mengukur dimulai dari atas simpisis ke arah fundus ibu tanpa kita harus mengukur ulang untuk mengukur tinggi fundus uteri secara ulang. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan Leopold kedua. Pemeriksaan Leopold kedua ini bertujuan adalah untuk menentukan punggung janin apakah itu terletak di sebelah kiri atau dengan puki atau punggung kanan. Nah, caranya adalah satu tangan kita menahan di sisi perut ibu, sedangkan satu tangannya lagi adalah meraba sambil kita merasakan apakah yang teraba ini adalah bagian yang panjang dan keras. Apabila yang teraba adalah bagian memanjang dan keras, berarti itu adalah punggung janin. Nah, kemudian secara bergantian tangan kita letakkan seperti tadi, tapi kita akan tangan yang tadi meraba akan menahan, sedangkan tangan yang satunya lagi akan melakukan perabaan. Kita raba secara perlahan, dan kita rasakan apabila yang terdapat di bagian tangan pada saat kita melakukan perabaan itu adalah bagian yang kecil-kecil, itu berarti adalah ekstremitas janin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold ketiga. Pemeriksaan Leopold ketiga ini bertujuan adalah untuk menentukan presentasi dan letak janin. Caranya adalah tangan yang satu menahan di atas fundus uteri seperti ini, sedangkan tangan yang satunya lagi berada di atas simpisis seperti ini.
sambil kita merasakan apakah terasa bulat, keras, dan melenting. Apabila kita rasakan itu adalah bagian bulat, keras, dan melenting, berarti itu adalah kepala janin. Sedangkan pada saat pemeriksaan, jika kita rasakan ini adalah bagian yang bundar, lunak, dan tidak melenting, berarti itu adalah bokong janin. Nah, kemudian sambil kita goyangkan seperti ini, kita rasakan apakah masih bisa digoyangkan atau tidak. Apabila masih bisa digoyangkan, berarti itu belum masuk PAP, sehingga ini akan menentukan kita untuk melanjutkan pemeriksaan Leopard 4 atau tidak. Nah, apabila tidak dapat digoyangkan lagi, maka kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan Leopard 4 yang artinya kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Kemudian kita akan lanjutkan pemeriksaan Leopard 4. Pemeriksaan Leopard 4 ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana bagian terbawah janin sudah masuk ke PAP. Kita terlebih dahulu kita minta ibu untuk meluruskan kakinya. Kemudian kita menghadap ke arah kaki ibu dan kita lakukan pemeriksaan dengan cara tangan kita diletakkan di bagian bawah perut ibu, ya, kiri dan kanan seperti ini, sambil kita rasa menelusuri bagian simfisis. Kita merasakan bagian kepala janin. Apabila kepalanya masih teraba secara utuh dan tangan masih bertemu seperti ini atau disebut dengan konvergen, maka ini artinya kepala janin belum masuk ke pintu atas panggul. Sementara apabila kita melakukan pemeriksaan, tangan sudah tidak bertemu lagi dan kepala sudah tidak dapat dirasakan secara utuh lagi, nah ini artinya divergen, yang artinya adalah kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, setelah selesai kita melakukan pemeriksaan Leopard 1, 2, 3, dan 4, sekarang kita akan lanjutkan pemeriksaan kita untuk mendengarkan denyut jantung janin dengan menggunakan stetoskop monaural. Caranya adalah untuk mendengarkan DJJ, kita harus tahu dulu presentasi janin tadi. Setelah kita tentukan presentasi janin dan punggung janin, maka kita akan mengetahui dengan meletakkan stetoskop ini di bagian punggung janin. Apabila presentasi janin tadi adalah letaknya kepala, maka denyut jantung janin itu akan selalu terdengar di bagian bawah pusat. Sementara apabila presentasi janin tadi adalah letak bokong, maka denyut jantung janin itu akan selalu terdengar di atas pusat. Dan kita letakkan stetoskop monaural ini di atas bagian punggung janin tadi, atau disebut dengan punktum maksimumnya. Kemudian kita letakkan tangan yang satu kita memegang nadi ibu, sedangkan tangan yang satunya lagi kita memegang arloji. Kemudian kita dengarkan seperti ini, tangan kita memegang nadi ibu, tangan satu memegang arloji, dan kita menghitung denyut jantung janin ini selama 1 menit penuh. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita lakukan semua tindakan yang kita lakukan tadi, dan kita membuat pencatatan dalam dokumentasi. Setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, maka kita bereskan dulu pakaian ibu, kita tutup kembali pakaian ibu, kemudian alat-alat yang tadi kita gunakan kita letakkan kembali di tempat semula. Kemudian jangan lupa kita cuci tangan kembali secara efektif, dan semua yang kita lakukan tindakan tadi kita dokumentasikan dalam dokumentasi soal. Demikianlah sajian video kita kali ini tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan Leopard. Dan semoga tentunya bermanfaat. Sampai ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.